Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak diberikan kesehatan, tetap jaga jarak, jangan berkumpul-kumpul. Selalu jaga kebersihan tangannya dengan mencuci tangan. Tidak lupa, jangan pergi kalau tidak terlalu penting. Ibu berharap kalian tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap diberi kekuatan, tidak terjangkit virus yang kita inginkan. Anak-anak, materi layanan kita hari ini adalah menyontek penyebab dan solusinya. Adapun tujuan dari materi ini dapat memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa menyontek adalah perbuatan tercela dan bertekad untuk tidak melakukannya. Nah, sebelum mengawali ada ice breaking di bak gambar. Nah, di sini kalian bisa melihat sosok manusia pada gambar ini, sosok laki-laki atau perempuan. Nah, ada apersepsi, di mana suatu permasalahan klasik muncul, di mana ada peserta didik yang melakukan suatu tindakan yang dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita namakan menyontek. Menyontek merupakan salah satu fenomena pendidikan yang sering dan bahkan selalu muncul menyertai aktivitas proses belajar mengajar sehari-hari, tetapi jarang mendapat pembahasan dalam wacana pendidikan kita di Indonesia. Kurangnya pembahasan mengenai menyontek mungkin disebabkan karena kebanyakan pakar menganggap persoalan ini sebagai sesuatu yang sifatnya sepele, padahal masalah menyontek sesungguhnya merupakan sesuatu yang sangat mendasar. Pengertian menyontek atau menjiplak atau ngepek menurut Purwadaminta sebagai suatu kegiatan mencontoh atau meniru, mengutip tulisan, pekerjaan orang lain sebagaimana aslinya. Chatting atau menyontek menurut Wikipedia ensiklopedia sebagai suatu tindakan tidak jujur yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan keuntungan yang mengabaikan prinsip keadilan. Ini mengindikasikan bahwa telah terjadi pelanggaran aturan main yang ada. Menyontek adalah perbuatan yang menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk tujuan yang sah terhormat, yaitu mendapatkan keberhasilan akademis atau menghindari kegagalan akademis. Faktor penyebab dan akibat menyontek. Pertama, faktor dalam diri sendiri, faktor dari guru, faktor dari orang tua, faktor dari sistem pendidikan. Nah, akibat menyontek, bagi yang menyontek ketahuan oleh pengawas dapat dipastikan bagaimana kisah selanjutnya, bisa dikeluarkan dari ruang ujian dan menanggung malu. Dan bahkan lebih fatal lagi adalah didiskualifikasi dan dinyatakan tidak lulus ulangan. Ilmu yang didapatkan dengan tidak jujur biasanya tidak membawa barokah. Jangan-jangan mereka yang menganggur setelah lulus karena ilmu yang diperolehnya selama sekolah didapatkannya dengan cara yang tidak jujur pula. Hanya Tuhan yang tahu. Selanjutnya, cara penanggulangan menyontek. Pertama, faktor pribadi dan menyontek. A. Bangkitkan rasa percaya diri. B. Arahkan self-konsep mereka ke arah yang lebih proporsional. C. Biasakan mereka berpikir lebih realistis dan tidak ambisius. Kedua, faktor lingkungan dan kelompok. Ciptakan kesadaran disiplin dan kode etik kelompok yang syarat dengan pertimbangan moral. Ketiga, faktor sistem evaluasi. A. Buat instrumen evaluasi yang valid dan reliable, yang tepat dan tetap.
B. Terapkan cara pemberian skor yang benar-benar objektif. C. Lakukan pengawasan yang ketat. D. Bentuk soal disesuaikan dengan perkembangan kematangan peserta didik dan dengan mempertimbangkan prinsip pedagogik serta prinsip andagogik. Keempat, faktor guru dan dosen. A. Berlaku objektif dan terbuka dalam pemberian nilai. B. Bersikap rasional dan tidak menyontek dalam memberikan tugas, ujian atau tes. C. Tunjukkan keteladanan dalam perilaku moral. D. Berikan umpan balik atas setiap penugasan. Nah, selanjutnya kalian bisa mengisi tugas dan absen di link ini. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu berharap tetap semangat walau belajar di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.